Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nana sekalian, mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, walaupun masih dalam suasana pandemi COVID-19, khususnya di negara kita, negara Indonesia. Namun yang paling penting adalah ingat pesan ibu, yaitu melakukan 3M. Yang pertama mencuci tangan, yang kedua menggunakan masker, dan yang ketiga menjaga jarak. Dengan 3M tersebut, insya Allah mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini, sebelum kita mulai layanan bimbingan klasikal pada kesempatan ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini materi layanan bimbingan klasikal yaitu tentang tetap bahagia di tengah pandemi COVID-19. Walaupun masih dalam suasana pandemi COVID-19, khususnya di tanah air kita, yaitu negara Republik Indonesia, kita harus tetap optimis dan merasa bahagia, karena itu semua adalah merupakan suatu ujian cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita sikapi dengan bijak. Nah, di dalam materi layanan bimbingan klasikal tentang bahagia di tengah pandemi COVID-19, yaitu ada beberapa tujuan layanan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi berbagai macam kegiatan di tengah pandemi COVID-19. Tujuan yang kedua yaitu menjelaskan kriteria kegiatan yang biasa membuat hati bahagia. Yang ketiga yaitu mengklasifikasi kegiatan yang bermanfaat di tengah pandemi COVID-19. Jadi ada tiga tujuan dari materi layanan bimbingan klasikal pada kesempatan kali ini. Anak-anakku sekalian, kalau kita menyikapi dari berbagai macam ujian, terutama di negara kita, yaitu tentang wabah virus corona yang kita rasakan hampir kurang lebih 10 bulan ini, tentunya kita adalah sangat merasa jenuh dan bosan ketika kita tidak mampu menyikapi dengan bijak. Oleh sebab itu, walaupun sampai saat sekarang ini kita masih melakukan berbagai macam aktivitas, sebagian besar berada di rumah. Nah, sekalian, kalau kita perhatikan bahwa sampai saat sekarang ini memang virus corona, kalau kita ikuti berita atau informasi di televisi, adalah masih begitu meningkat perkembangan virus corona tersebut. Oleh sebab itu, anak-anak sekalian, maka jangan heran apabila semua kegiatan dan aktivitas kita dilakukan di rumah. Nah, timbul pertanyaan, sampai kapan kita harus terus-terusan di rumah aja seperti begini? Nah, kalau hanya sehari 2 hari, tentu enggak masalah kalau kita mengurangi
bepergian. Tapi ini sudah hampir memasuki ke-10 atau bulan ke-10 dengan adanya virus corona. Kapan virus corona itu berlalu? Nah, inilah yang perlu kita perhatikan bersama. Nah, sekalian, memang ketidakpastian itu mau enggak mau membawa kecemasan dalam kehidupan kita. Kecemasan timbul apalagi jika berlebihan. Kalau dibiarkan saja akhirnya akan mempengaruhi mental kita, terutama kepada kalian. Karena setiap hari melakukan aktivitas, belajar dan lain sebagainya masih berada di rumah. Nah, supaya tidak mempengaruhi mental, maka kita hendaknya harus melakukan aktivitas dengan ikhlas, dengan senang, supaya kita selalu terjaga dan terhindar dari wabah virus corona. Ketika mental kita sudah down, akibatnya daya tubuh kita pun menurun, sehingga virus pun akan mudah menyerang siapapun. Anak-anak sekalian, dengan materi yaitu tetap bahagia di tengah pandemi COVID-19, nah tentunya harus kita perhatikan ada 7 tips bahagia di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, pastikan makanan sehat dan bergizi. Harus kita pastikan tentunya menu makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Karena makanan sehat dan bergizi ibarat bensin untuk tubuh kita. Meski hanya bekerja di rumah, tapi tubuh kita justru membutuhkan semakin banyak makanan baik. Oleh sebab itu, pastikan dan kalian perlu pasti tahu makanan sehat dan baik akan membuat tubuh kita terkondisikan dengan baik pula, sehingga akan mempengaruhi mental agar tetap bahagia ketika kita melakukan aktivitas di rumah. Nah, itu yang harus kita perhatikan, bahwa menu makanan yang kita konsumsi setiap hari harus memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Nah, inilah salah satu contoh makanan sehat yang bergizi. Yang kedua, yaitu olahraga untuk perbaiki imun kita. Nah, walaupun sebentar, kita lakukan setiap hari dengan cara rutinitas kegiatan olahraga, entah itu lari pagi maupun aktivitas atau olahraga lainnya, sehingga akan meningkatkan imunitas tubuh kita menjadi baik. Tips yang ketiga, lakukan hobi dengan sepenuh hati. Nah, inilah salah satu contoh gambar yang ada di dalam materi layanan ini. Sibukkan dengan berbagai macam aktivitas yang menunjang sehingga kita tidak merasa jenuh dan tidak merasa bosan ketika kita berada di rumah. Tentunya adalah aktivitas atau hobi yang bisa memberikan kebahagiaan. Yang keempat, akses berita atau update virus corona seperlunya. Nah, jadi kalau kita mengakses atau mengupdate tentang informasi virus corona, hendaknya tidak berlebihan.
Nah, karena kalau berlebihan bisa juga akan mengakibatkan maka merasa cemas. Kenapa kok tidak turun-turun? Kenapa kok meningkat terus? Nah, itu akan menjadi pemikiran kalian sehingga akan merasa was-was atau cemas ketika melakukan aktivitas ataupun pada waktu keluar dari rumah. Tips yang kelima yaitu hubungi keluarga, saudara atau orang tua ataupun yang lainnya atau teman handai tolan terdekat dengan via video. Ya, gunakan itu supaya apa? Tetap terjalin komunikasi supaya tidak merasa kesepian. Bisa menjalin hubungan walaupun jarak jauh. Oleh sebab itu, di dalam menggunakan media sosial hendaknya kita harus selalu bijak. Gunakan seperlunya manakala kita akan menggunakan untuk berkomunikasi. Nah, adapun tips yang keenam supaya kita tetap bahagia berada di rumah di masa pandemi COVID-19 ini yang kita rasakan hampir 10 bulan penuh kita melakukan aktivitas berada di rumah adalah jangan merasa bahagia dengan belanja. Nah, jadi ketika kita jenuh, ketika kita bosan, ketika kita merasa tidak ada aktivitas, jangan sering mencari kebahagiaan dengan berbelanja, contohnya ke mall, ke pasar, dan lain sebagainya. Karena ketika kita berkerumun, pergi ke tempat berkerumunnya orang banyak, maka juga akan mengakibatkan meningkatnya virus corona. Oleh sebab itu mari kita coba untuk ikut mencegah terjadinya penyebaran atau penularan virus corona. Nah, tips yang ketujuh yaitu supaya kita tetap bahagia berada di rumah, hendaknya kita tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang kuberikan kepadamu, maka akan kutambahkan nikmat. Dan barang siapa yang ingkar atau kufur, maka azabku sangat pedih. Nah, jadi walaupun dalam suasana pandemi COVID-19, hendaknya kita selalu harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ujian, setiap cobaan pasti akan ada hikmahnya. Oleh sebab itu, kita hendaknya pandai-pandailah bersyukur di dalam menyikapi tentang virus corona, terutama di negara yang kita cintai, yaitu negara Indonesia. Nah, anak sekalian, itulah 7 tips ketika kita ingin bahagia di rumah ketika pada masa pandemik COVID-19. Mudah-mudahan dari ke-7 tips tersebut kita mencoba untuk selalu melakukan dengan ikhlas, dengan baik, maka akan muncullah kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kalian atau keluarga kita semua yang berada di rumah. Nah, sekalian, demikianlah materi layan bimbingan klasikal pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah
diberikan kesempatan sehingga kita dapat beraktivitas walaupun sampai saat sekarang ini masih tetap berada di rumah. Mudah-mudahan dengan materi layan bulan Kasikal pada kesempatan kali ini yaitu tentang tetap bahagia di tengah pandemik COVID-19. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.